Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik. Teman-teman peserta program Sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya kalimat syukur alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu adalah salah satu kalimat yang sangat layak untuk kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Karena di malam hari ini, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan masih kumpul lagi di Zoom ini, itu artinya, alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bersama untuk program Sabar sampai di titik level 4. Dan di level 4 ini, itu artinya teman-teman sudah sampai di pembahasan menyelesaikan i'rab pada isim dan juga fiil. Nah, nanti tinggal di level selanjutnya, insya Allah di level 5 kita akan beranjak pada pembahasan seputar materi sorof ataupun tasrif, yang ini berbeda dengan di 4 level sebelumnya. Ya, dan nanti insya Allah juga kita akan mulai masuk di praktek membaca kitab insya Allah. Jadi ini patut kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bisa sampai di titik ini ya, dan teman-teman alhamdulillah masih banyak yang tetap bersabar untuk mengikuti program sabar ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin kemarin sempat agak sedikit apa namanya eh, liburan karena mungkin ada angin sepoi-sepoi, ada godaan dan lain sebagainya. Insya Allah kami tetap welcome selama teman-teman masih berada di grup, ya. Insya Allah untuk di program ini di angkatan pertama ini kami masih tetap mempersilahkan teman-teman untuk kembali ikut. Dan nanti karena kita sudah mulai dekat dengan praktek membaca kitab Insya Allah Taala, sehingga ini adalah momentum bagi teman-teman untuk bisa kembali bersemangat. Dan malam hari ini, ya, malam hari ini adalah momen bagi teman-teman untuk bisa kembali mengulang materi yang sudah pernah kita pelajari di beberapa bulan terakhir ini. Baik. Kemudian salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan salawat teriring salam terlimpahkan kepada seluruh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga yaumul kiamah. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mulai langsung untuk masuk di pekan murojaah. Hari ini adalah sesi pertama untuk murojaah level 1 dan juga level 2. Ya. Eh, kita akan mulai insya Allah. Berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari ya. Oh ini bukan yang ini ya. Afwan, berarti salah yang ditampilkan, bukan yang itu, tapi harusnya yang ini ya. Sebentar ya. Ah, ini dia. Baik. Bismillah. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah malam hari ini kita akan mulai untuk memurojaah level 1 dan juga level 2 ya. Dari materi-materi yang sudah pernah teman-teman pelajari sebelumnya. Baik, tapi sebelum itu teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang mungkin ingin kami sampaikan terlebih dahulu ya. Untuk momentum murojaah ini di 2 hari ke depan, saya ingin teman-teman benar-benar mendengarkan apa yang akan saya sampaikan di slide berikut ini, karena ini adalah prosedur bagi teman-teman yang ingin murojaah ya, untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Pertama, saya minta teman-teman untuk kembali meluruskan niat kita, ikhlas lillahi ta'ala. Ya, di antara poin membantu ikhlas dalam menuntut ilmu adalah kita niatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan di dalam diri kita. Ya, yang awalnya kita belum terlalu paham atau belum tahu tentang bahasa Arab, malam hari ini kami mengajak kembali teman-teman untuk meniatkan Bismillah, saya ingin paham bahasa Arab yang merupakan bahasa pengantar Al-Quranul Karim, bahasa pengantar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu mudah-mudahan akan bisa membantu kita dalam segala jenis aktivitas ibadah yang kita kerjakan, yang memang mayoritas ibadah yang kita kerjakan itu akan bersinggungan secara langsung dengan bahasa Arab. Dalam hari ini kami minta luruskan kembali niat kita.
ya, bagi yang mengajar maupun yang belajar juga. Bismillah, semoga Allah menolong kita untuk bisa tetap ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah ketika menuntut ilmu agama ini. Kemudian yang kedua, saya minta teman-teman mulai detik ini fokus untuk benar-benar mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Ibu-ibu yang memang videonya tidak diaktifkan, kami tetap memohon agar kami meminta kerjasamanya agar ibu-ibu juga tetap fokus untuk malam ini dan besok, ya, supaya harapannya ibu-ibu atau juga bapak-bapak bisa benar-benar menangkap kembali apa yang akan kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, ya, oh ini keempat dulu, ya udah nggak apa-apa. Ternyata ada yang klaim yang keempat dulu, yang ketiga mungkin munculnya nanti. Jika ada yang belum paham, ya, jangan ditunda untuk mengulang videonya. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti karena nanti kan kita mungkin agak cepat dan terus gitu sampai selesai. Jika nanti ada poin yang belum paham, diingat-ingat mungkin ini menit keberapa dicatat, ya. Dan kalau YouTube kan insya Allah enak ya. Nah, nanti langsung diulang kembali apa maksudnya ini. Kalau memang belum belum paham lagi, langsung ditanyakan di grup supaya nanti bisa ada penyelesaiannya insya Allah taala. Baik, selanjutnya kuatkan tekad Bapak Ibu ingin belajar sampai bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Murojaah ini adalah salah satu sarana yang kami coba buatkan untuk rekan-rekan peserta program Sabar supaya bisa mengulang dengan waktu yang singkat apa yang sudah pernah kita pelajari, atau mungkin yang sempat tertinggal di beberapa pertemuan sebelumnya bisa kembali berusaha mengejar, ya, pelan-pelan dengan memahami secara global dari apa yang disampaikan di level 1 dan juga level 2. Nanti 3, 4 ya untuk besok. Dan yang ketiga nih yang baru muncul, pahami dengan sederhana. Jadi saya minta Bapak Ibu sekalian beserta sabar, fokus untuk mendengarkan dan fahami dengan sederhana. Fahami dengan sederhana itu apa yang kami tampilkan di slide, apa yang kami tampilkan di layar, kami mohon untuk fahami sesederhana mungkin. Intinya teman-teman bisa faham poin yang sedang dijelaskan. Karena mungkin nanti kita akan hanya menyebutkan satu dua contoh saja. Jadi fahami contoh itu, misal ada satu contoh mubtada khobar, maka fahami dengan benar contoh yang ada di hadapan ibu, bapak, bahwa di situ ada mubtada, ada khobar, mana mubtadanya, mana khobarnya, dan bagaimana bentuk katanya, terus i'rabnya, tanda i'rabnya seperti apa. Pahami sesederhana itu. Jadi jangan terlalu terbebani dengan ya Allah ini level 1 dan 2 yang diselesaikan apa namanya belajar awalnya aja sekitar 3 atau 4 bulanan. Masa ini 1 malam. Bismillah, insya Allah bisa. Dan kami mohon untuk fahami sesederhana mungkin. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mulai insya Allah Ta'ala untuk eh, mulai menjelaskan poin demi poin, resume, ringkasan, ataupun murojaah level 1 dan juga level 2. Insya Allah. Bismillah. Yang pertama, ketika kita belajar bahasa Arab, ya, ketika kita belajar bahasa Arab, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mempelajari 3 hal, yaitu ada isim, ada fiil, dan juga ada huruf. Ya, isim kata benda secara ringkas, sifat ataupun kata sifat atau kata kerja yang tidak berkaitan dengan waktu. Kalau fiil berkaitan dengan waktu. Kalau waktu itu ya masa lalu, sekarang, atau akan datang. Itu kalau fiil ya. Kalau huruf, ya itu sebuah kata yang tidak akan sempurna jika dia berdiri sendiri. Contoh isim adalah saumun, puasa. Ya, puasa. Puasa di sini sebenarnya dia maknanya kata kerja, tapi tidak disertai dengan waktu. Sudah, sedang, atau akan. Maka dia masuk ke dalam kategori isim. Apalagi di sini ada tanwinnya ya. Tanwin kan tanda isim. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada fiil. Kalau fiil itu kata kerja yang berkaitan dengan waktu, baik itu lampau, sekarang, atau akan datang. Contohnya sebuah kata atau kalimat kataba. Dia laki-laki telah menulis. Kataba di sini memiliki makna telah. Itu artinya kataba di sini dia masuk ke dalam kategori fiil. Yang ketiga huruf, dia nggak, kalau berdiri sendiri maknanya nggak sempurna.
Contohnya fi, di dalam. Nah, ini nggak sempurna maknanya. Baik, ini isim, fiil, dan juga huruf. Selanjutnya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ini adalah contoh dari penggalan sebuah ayat ya di dalam surat An-Nas ayat yang pertama. Di sini ada isim, fiil, dan juga huruf. Fiil pada kalimat kul dan juga a'u. Kalau kul itu fiil amr, a'udzu ini kul a'udzu ini kalau kul fiil amr, kalau a'udzu fiil mudhari. Ini dua-duanya fiil. Kemudian ada bi, ini huruf. Rabbi dan juga An-Nas, ini termasuk isim. Ini hanya contoh saja ya. Baik, pahami sesederhana saja, sesederhana mungkin bahwa di sini ada contoh isim fiil huruf. Baik, sekarang kita akan masuk mengingat kembali tentang bagaimana mengenal isim, ya, bagaimana mengenal kata ini adalah isim. Dan itu fokus kita pertama. Dan untuk selanjutnya, insya Allah kita akan membahas seputar isim, ya. Untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya sampai selesai di level 1 kita akan membahas seputar isim. Jadi cara mengenal isim, masih ingat ya, yang pertama paham maknanya. Jadi kalau maknanya itu kata benda, kata sifat, oh berarti dia adalah isim. Atau dia kata kerja tidak berkaitan dengan waktu, oh itu berarti isim. Kemudian yang kedua, didahului alif lam. Jadi kalau ada kata kok awalnya alif dan lam, oh, sudah pasti itu adalah isim. Contohnya as-saumu. Kemudian yang selanjutnya diakhiri tanwin, ya, diakhiri tanwin ini contohnya kalau nggak ada tanwinnya salah ketik ya. Contohnya tanwin adalah an, in, un. Contoh ini saumun ini harusnya ya. Saumun. Jadi ketika ada alif lamnya maka tidak boleh tanwin, tapi ketika nggak ada alif lamnya maka dia pakai tanwin. Ini harusnya saumun begitu bacanya ya. Baik, ini diakhiri tanwin. Kemudian yang selanjutnya adalah diawali huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, lam, kaf. Ini adalah huruf jar yang ketika ada sebuah kata kok didahului huruf jar ini maka dia termasuk ke dalam kategori isim. Contohnya Zaidun fil fasli. Maka bisa dikatakan Zaidun ini isim karena dia ada tanwinnya. Kemudian al-fasli di sini dia isim. Kenapa? Karena didahului huruf jar. Oke, kita melangkah ke selanjutnya. Jadi poin besar ataupun materi utama yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan dan di Murojaah ini juga salah satunya yang akan kita pelajari adalah dua poin besar, ada nahwu dan juga ada sorof. Jadi kalau nahwu itu mempelajari perubahan akhir kata ya teman-teman ya, sedangkan sorof itu mempelajari pembentukan kata. Ada contoh di sini ada nasoro hamidun mahmudan. Jadi kalau kenapa kok ini dun, kenapa kok ini dan, itu urusannya nahwu. Kenapa kok ini domah, kenapa ini fathah, itu urusannya nahwu. Mempelajari perubahan akhir kata. Sedangkan kenapa kok ini haknya fathah, setelahnya ada alif, mimnya kasroh, nah itu urusannya sorof. Nah itulah yang akan kita pelajari nanti di level 5 insya Allah teman-teman ya. Dan pelajaran sorof insya Allah tidak rumit pelajaran nahwu, karena sorof nanti lebih banyak pada pembiasaan insya Allah ta'ala. Baik, selanjutnya, jadi teman-teman, kita akan mulai fokus mempelajari perubahan akhir kata atau yang diistilahkan dengan i'rab. Dan i'rab yang akan kita pelajari pertama adalah di level 1 ini itu i'rab pada isim. Jadi i'rab itu kan perubahan akhir kata karena ada sebab tertentu. Nah, sebabnya nanti kita akan pelajari satu-satu dulu. Dan di level 2 itu kita akan mulai mempelajari rincian dari sebab-sebabnya. Contohnya adalah Nasara Muhammadun Zaidan fil madrasati. Jika belum menguasai kaidah bahasa Arab, kemungkinan kita akan kesulitan untuk membacanya. Namun, ketika kita sudah menguasai kaidah bahasa Arab, maka kita akan dapat mengetahui seolah melihat harokat bacaan dari setiap huruf pada kalimat di atas. Dia dibaca fathah, dhamma, kasroh, atau bahkan sukun. Ini nggak ada harokatnya. Tapi kalau kita sudah paham, kita akan bisa membacanya dengan mudah. Nasara Muhammadun Zaidan fil madrasati. Dan saya doakan teman-teman semoga bisa ya sampai praktek membaca kitab dengan baik dan benar, Allahumma amin. Selanjutnya, macam-macam i'rab. Ya, i'rab tadi kan perubahan akhir kata karena sebab tertentu ya teman-teman ya. Nah, perubahan akhir kata ini atau yang diistilahkan dengan i'rab itu ada 4. Ada rofa, nasab, jar, jazm. Yang rumus utama atau rumus pertamanya adalah rofa itu
dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasro, jazm itu sukun. Rofa, nasab, jar, jazm. Doma, fathah, kasroh, sukun. Oke, kemudian karena nanti kan ada isim, ada fiil ya. Nah, dari empat ini masing-masing tiga. Kalau isim itu i'rabnya cuma rofa, nasab, dan jar. Ya. Sedangkan fiil, rofa, nasab, dan jazm. Artinya, fiil itu nggak mungkin jar. Dan isim itu nggak mungkin jazm, gitu ya. Adapun rofa dan nasab ini dimiliki oleh isim dan juga dimiliki oleh fiil. Baik, selanjutnya teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita merinci tentang perubahan akhir kata, teman-teman juga perlu memahami bahwa tidak setiap kata dalam bahasa Arab itu berubah, bisa berubah. Ada yang bisa berubah, itulah yang diistilahkan dengan mu'rab. Dan nanti yang bisa di-i'rab adalah isim-isim yang mu'rab, kata yang bisa berubah. Ada kata yang tidak bisa berubah dari dulu sampai sekarang yang bacanya kayak gitu. Diistilahkan dengan isim mabni. Tidak bisa berubah. Secara ringkas, kalau yang mabni yang kita pelajari ada tiga nih. Ada kata ganti, ada kata tunjuk, ada kata sambung. Ada kata ganti yang huwa humahum, ya, ya humahuna, sampai ananahanu. Kalau kata tunjuk yang hada, hadihi, gitu ya. Kalau kata sambung yang alladhi, alladhani, alladhina, allati, dan seterusnya. Silakan nanti bisa dicek kembali. Tapi intinya tiga-tiganya ini masuk ke dalam kategori yang mabni, meskipun ada yang mu'rab dan itu ada di pembahasan materi utama yang sudah pernah kita bahas. Baik, ini yang mabni. Nah, sekarang kita akan mulai fokus pada pembahasan yang bisa di-i'rab atau mu'rab. I'rab pada isim tadi kan ada tiga ya, ada rofa, ada nasab, dan juga ada jar ya. Maka pada bab ini insya Allah akan mulai dirinci rofa, nasab, jar. Ingat-ingat ya, pada bab ini insya Allah akan mulai dirinci dan kita mulai akan pelajari tentang sebab i'rab pada isim dan tanda i'rab pada isim. Kenapa sih isim itu bisa rofa? Kenapa isim itu bisa nasab? Kenapa isim itu bisa jar? Dan kalau isim itu rofa, tandanya apa? Isim nasab tandanya apa? Isimnya jar tandanya apa? Nah, itu yang akan kita pelajari pelan-pelan insya Allah Ta'ala. Di level 1, kita baru mempelajari sebabnya itu masing-masing satu. Rofa ketika dia jadi fa'il ataupun pelaku. Nasab ketika dia jadi maf'ulun bih ataupun objek. Dan jar ketika didahului huruf jar. Baru ini yang kita pelajari di level 1 ya teman-teman ya. Sebagai contoh, ada sebuah kalimat Nasara Muhammadun Zaidan fil madrasati. Muhammad telah menolong Zaid di sekolah. Siapa yang menolong Muhammad? Berarti Muhammad dia jadi pelaku atau subjek. Kaidahnya, ketika ada sebuah isim dia jadi subjek, maka i'rabnya rofa. Kayak di sini Muhammadun rofa. Kemudian siapa yang ditolong? Zaid. Oh, berarti kaidahnya ketika ada sebuah isim dia jadi objek, jadi maf'ulun bih, maka secara i'rab dia nasab. Maka Zaid bisa dikatakan i'rabnya nasab. Kemudian di mana ditolongnya Zaid fil madrasati? Di dalam sekolahan. Kaidahnya ketika ada sebuah isim kok didahului huruf jar, maka i'rabnya pasti jar. Sehingga al madrasati di sini dia kan isim tuh. Kenapa isim? Karena ada alif lamnya gitu ya. Nah, maka dia i'rabnya jar. Kenapa jar? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu fi. Baik, ini sebab sederhananya. Kemudian kita akan mulai mempelajari rincian contoh-contoh dari 9 isim yang akan dirinci sebagai tanda-tanda i'rab, sebagai penjelasan dan contoh dari tanda-tanda i'rab pada isim. Tapi teman-teman pasti harus dikuasai terlebih dahulu bahwa isim itu rofa ketika dia jadi fa'il, isim itu nasab ketika dia jadi maf'ulun bih, dan isim itu jar ketika didahului huruf jar. Nah, tanda rofanya pakai apa, tanda nasabnya pakai apa, tanda jarnya pakai apa, kita akan pelajari di slide berikut ini. Nah, sebelum kita mulai merinci tentang tanda-tandanya, kami ingin kembali mengingatkan dengan 9 isim yang ini nanti teman-teman harus benar-benar menguasai 3 jenis 9 isim ini yang masing-masing jenis isim akan membuat tanda i'rab rofa nasab jarnya berbeda dengan isim yang lainnya. Meskipun nanti ada yang sama gitu ya. Baik, contoh kita akan mulai baca rinciannya. Yang pertama teman-teman, ini ada isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan arti satu gitu ya. Kemudian ada isim musanna.
Isim musanna itu yang menunjukkan arti dua. Ada setelah itu jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, dia adalah sebuah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Berarti kalau dua kan masih musanna ya, berarti tiga ke atas. Lebih dari dua, tapi ini khusus untuk laki-laki. Dan kalau jamak mudzakkar salim, laki-laki yang berakal. Contohnya mudarris, ya mudarrisuna, nanti ya jamak mudzakkar salim. Insya Allah tandanya akan dirinci setelah ini. Kemudian yang keempat ada jamak mu'anats salim. Bedanya kalau ini mudzakkar, ini mu'anats. Berarti kalau ini lebih dari dua untuk laki-laki, kalau yang ini jamak mu'anats salim berarti lebih dari dua untuk perempuan. Oke, ini yang keempat. Kemudian yang kelima ada istilahnya jamak taksir. Dari kalimatnya aja jamak, oh berarti dia lebih dari dua juga. Cuma ditambahi taksir. Yang ini secara ringkas maknanya tidak beraturan. Apa maksudnya tidak beraturan? Maksudnya adalah untuk dua jamak sebelumnya, antara jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, perubahannya itu teratur sesuai dengan rumus. Adapun jamak taksir dia perubahannya berbeda, tidak beraturan, tidak mengikuti bentuk isim mufradnya. Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, jamak muannats salim perubahannya dia mengikuti isim mufradnya. Oke, ini yang kelima. Kemudian yang keenam ada mamnu minas shorf, isim yang tidak menerima tanwin. Yang ketujuh ada isim maksur, yaitu dia isim yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Contohnya adalah Musa diakhiri alif sebelumnya fathah. Kemudian yang kedelapan ada isim mangkus, yaitu di isim yang diakhiri ya sebelumnya kasroh. Contohnya adalah al-qadhi. Dan yang terakhir adalah al-asmaul khamsah, isim yang lima. Ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ini adalah al-asmaul khamsah. Baik, sekarang kita akan mulai merinci ya. Oh, tadi ada tandanya ya, kelewat. Baik, ini yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan mulai merinci terkait dengan tanda-tanda i'rab pada 9 isim ini. Ya. Baik, kita akan merinci tanda-tanda i'rab pada 9 isim ini. Yang pertama, kita akan pelajari ya, isim mufrad. Isim mufrad rumusnya adalah rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh. Itu artinya ini rumus utama i'rab. Rofa kan rofa nasab jer kan dhammah fathah kasroh gitu ya. Nah, rumus utama ini dia masuk pada isim mufrad. Artinya ketika ada sebuah isim mufrad dia jadi fa'il kan otomatis rofa ya, teman-teman ya. Jadi fa'il dia rofa, berarti tanda rofanya dia akan dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ketika ada isim mufrad kok dia jadi maf'ulun bi berarti kan nasab. Nah, tinggal tanda nasabnya berarti dia pakai fathah karena sekali lagi ada isim mufrad. Begitu juga ketika ada isim mufrad kok didahului huruf jer, maka i'rabnya pasti jer dan tanda jernya isim mufrad adalah dengan kasrah. Sebagai contoh, wajadatil mu'minatul muslimata fil maktabati. Secara ringkas, seorang mukminah itu mendapati seorang muslimah berada di perpustakaan. Ini contoh untuk takrib ya, untuk mendekatkan teman-teman supaya bisa lebih paham secara sederhana terkait rumusnya ini. Wajadatil mu'minatul muslimata fil maktabati. Telah mendapati, siapa yang mendapati seorang mukminah? Berarti mukminah di sini jadi fa'il. Kalau jadi fa'il otomatis i'rabnya rafa. Tandanya domah. Kenapa domah? Karena dia isi mufrad. Al muslimata ini yang didapati seorang mukminah mendapati seorang muslimah. Berarti muslimah di sini jadi maf'ulun bi. Kalau jadi maf'ulun bi berarti i'rabnya nasab. Tanda nasabnya untuk isim mufrad dia pakainya fathah. Kan seorang muslimah. Fil maktabah di sebuah perpustakaan. Berarti perpustakaannya ini satu. Nah, perpustakaan ini ternyata didahului huruf jar, otomatis al-maktabah di sini i'rabnya juga jar dan tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada isim musanna ya. Isim musanna berarti kan menunjukkan arti dua. Ada rumusnya ya teman-teman ya, tapi tidak tertulis di sini kami akan sebutkan ani, aini, aini. Ani, aini, aini. Artinya isim musanna itu kalau dia rofa pakai alif, kalau dia nasab pakai iya, kalau dia jar pakai ya. Oke, itu ya rumusnya teman-teman ya. Kapan rofa, kapan nasab, kapan jar ya? Tadi rofa itu ketika dia jadi fa'il, nasab ketika jadi maf'ulun bih, dan jar ketika didahului huruf jar. Selanjutnya contohnya wajadatil mu'minatani al-muslimataini fil maktabataini. Karena rumusnya kan aini aini ya. Wajadat
telah mendapati. Siapa yang mendapati al-mu'minatani, dua orang mukminah? Berarti dia jadi subjek tuh jadi fa'il. Ketika dia jadi fa'il, i'rabnya otomatis rofa, tandanya alif. Kenapa pakai alif? Karena isim musanna. Dua orang mukminah itu mendapati dua orang muslimah, al-muslimataini. Kan rumusnya aini. Oke, berarti karena dia jadi objek, i'rabnya dia nasab, tandanya ya. Kenapa? Karena isim musanna. Dan yang terakhir, fil maktabat ini di dua perpustakaan, berarti ini otomatis i'rabnya jar karena didahului huruf jar dan tanda jarnya juga ya. Kenapa? Karena dua maktabatum al maktabata ini dia termasuk ke dalam kategori isim musanna. Baik, yang ketiga ada jamak mudzakkar salim. Kalau rumusnya jamak mudzakkar salim kan una, ina, wawu, ya, ya. Cuman bedanya una, ina. Kalau musanna kan ani, aini. Kalau ini una, ina. Ini menunjukkan jamak untuk mudzakkar. Contohnya adalah arsala Khaliduna solihina ila Zaidina. Para Khalid itu mereka mengutus, mengantarkan solihin orang-orang soleh ila Zaidina kepada para Zaid. Ini sekali lagi ini untuk takrib saja ya contohnya ya. Berarti Khalidun di sini ini yang mengantarkan, yang mengutus, yang mengirim. Berarti dia jadi fa'il. Ketika dia jadi fa'il, i'rabnya rafa tandanya pakai wawu. Kenapa pakai wawu? Jamannya karena jamak mudzakkar salim. Solihina juga karena dia jadi maf'ulun bi, i'rabnya dia nasab, tanda nasabnya pakai iya. Kenapa pakai iya? Jawabannya tentu karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Dan terakhir Zaidina, para Zaid juga sama. Di dalam huruf jar berarti i'rabnya jar, tanda jarnya iya. Kenapa pakai iya? Sekali lagi karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Yang keempat, ada istilahnya jamak muannas salim. Kalau mudzakkar untuk laki-laki, kalau muannas otomatis untuk perempuan. Perbedaannya ada pada rumusnya. Kalau jamak muannas salim itu rumusnya adalah atun, atin, atau atu, ati. Doma, kasroh. Ketika dia jadi fa'il maka pakai doma, ketika jadi maf'ulun bi maka pakai kasroh, ketika dia dahului huruf jar juga pakai kasroh. Contohnya adalah wajadatil mu'minatu al-muslimati fil maktabati. Al-mu'minatu di sini dia jadi fa'il. Nah, tapi kan dia bentuknya jamak muannas salim, maka i'rabnya rafa dan tanda rafanya pakai pakai doma. Al-muslimati di sini dia jadi maf'ulun bi, maka i'rabnya nasab, tanda nasabnya pakai kasroh. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Dan yang terakhir adalah fil maktabati ya, fil maktabati di dalam perpustakaan. Beberapa perpustakaan. Berarti di sini juga dia jamak muannas salim. Di dalam huruf jar berarti i'rabnya jar, tanda jarnya pakai kasroh. Kenapa pakai kasroh? Sekali lagi karena ini adalah jamak muannas salim. Yang kelima adalah jamak taksir. Jadi kalau jamak taksir ini ya dia nggak beraturan begitu ya. Rumusnya tidak seperti halnya rumusnya jamak mudzakkar salim, una, ina, atau rumusnya jamak muannas salim, atun, atin, ya. Dia rumusnya dia lebih tidak beraturan, lebih lebih tidak beraturan. Memang ada beberapa jamak taksir yang secara struktur dia mirip, saling mirip antara satu dengan yang lainnya. Tapi secara umum kalau jamak taksir dia memang tidak bisa dikatakan keluar dari jalur isim mufradnya ya. Artinya isim mufradnya dari antara isim mufrad dengan jamaknya itu berbeda jauh ya. Berbeda, bukan berbeda. Jadi berbeda strukturnya gitu ya. Kalau jamak mudzakkar salim kan sama. Ya, misal solihun, kalau jamak mudzakkar salimnya ya solihuna. Cuman beda di akhir katanya saja. Baik, itu jamak taksir. Contohnya ya, contohnya ada wajadatul labu kutubahum fil haqabibi. Para siswa itu mendapati, berarti tulab di sini dia jadi fa'il. Kalau jadi fa'il, i'rabnya rofa, tanda rofanya pakai doma. Ya, kenapa? Jawabannya karena jamak taksir. Jamak taksir itu mirip dengan isim mufrad. At-tullabu dia tadi sudah dia jadi fa'il, kemudian kutubahum dia jamak taksir jadi kitabun. Nah, dia karena dia jadi maf'ul bi, i'rabnya nasab. Tanda nasabnya pakai fathah karena apa? Karena jamak taksir. Adapun dengan jamak taksir yang di dalam huruf jar, maka dia akan seperti ini, fil haqaibi, pakai kasroh juga tandanya. Baik. Ini yang kelima. Sedangkan yang keenam adalah mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf itu isim yang tidak ditanwin ya teman-teman ya. Isim yang tidak ditanwin ada beberapa. Nama wanita lebih dari 3 huruf ya. Dan lain sebagainya nanti teman-teman bisa baca. Oke. Mamnu minas sarf ini dia agak sedikit berbeda. Dia sama-sama pakai harokat seperti halnya isim mufrad, jamak muannas salim, dan juga jamak taksir. Ya, dia sama-sama pakai harokat. Cuman perbedaannya ada pada jarnya saja.
Karena rofanya pakai dhamma, nasabnya pakai fathah, jernya juga pakai fathah. Contohnya adalah wajada Umar wa Utsman fi masajida. Ini wajada Umar. Umar mendapati Utsman fi masajida di beberapa masjid. Berarti Umar di sini dijadi fa'il, i'rabnya rafa, tandanya dhamma. Sedangkan Utsman di sini maf'ulun bi, i'rabnya nasab, tandanya fathah. Dan fi masajida di sini di dalam huruf jar, sedangkan huruf jar itu akan membuat isim setelahnya jadi jar. Cuman di sini kenapa kok masajida pakai fathah? Jawabannya karena dia mamnu minas sorof. Karena mamnu minas sorof, jarnya dia tetap pakai fathah. Baik, kemudian yang ketujuh ada isim maksur ya teman-teman. Isim maksur ini tingkat aja Musa, Isa, di akhirnya alif, sebelumnya fathah. Contohnya wajada Musa Isa fil musalla. Musa mendapati Isa di dalam musalla. Maka semuanya pakai muqaddarah. Domanya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, kasrohnya juga muqaddarah untuk isim maksur. Dan yang selanjutnya ada isim mangkus. Kalau isim mangkus bedanya di akhirnya sebelumnya eh, kalau tadi diakhiri alif sebelumnya fathah, kalau ini diakhiri ya sebelumnya kasroh. Contohnya adalah arsalal murabbi ra'iya ila da'i, ya. Arsalal murabbi, al murabbi di situ dia jadi fa'il, ya. Dia jadi fa'il. Sedangkan ketika dia jadi fa'il, ya rafa, tanda rafanya pakai dhamma muqaddarah, dhammanya nggak kelihatan. Kenapa? Karena isim mangkus. Bedanya ketika dia nasab, maka fathahnya akan kelihatan. Contohnya adalah ar-ra'iyah. Ini kalau rofa ya ar-ra'i gitu ya. Ila da'i ini juga sama karena di dalam huruf jar tanda apa namanya tanda jarnya pakai kasroh muqaddarah ya. Pakai kasroh muqaddarah. Dan yang terakhir adalah al asmaul khamsah. Ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, itu semuanya asmaul khamsah, harus diingat baik-baik, harus dihafal. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Maka asmaul khamsah ini ketika dia Asmaul Khamsah ketika dia masuk ke dalam struktur sebuah kalimat, contohnya adalah roh Abu Bakrin Aba Hamidin fi baiti akhika, maka dia i'rabnya tanda i'rabnya akan berbeda ya dengan yang lainnya. Tandanya adalah kalau Asmaul Khamsah rofanya pakai wawu, nasabnya pakai alif, cernya pakai iya. Contoh adalah ro'a Abu Bakrin. Abu Bakar melihat. Siapa yang dilihat? Aba Hamidin. Abu Hamid. Di mana dilihatnya? Fi baiti akhika. Di sini berarti kan ada apa namanya? Al-asmaul khamsah yang dia rofa di sini abuka, ada yang nasab Aba Hamidin ya. Ada yang jar fi baiti akhika ketika dia jadi ketika dia jadi mudhafun ilai. Baik teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini resum untuk materi level 1 ya. Untuk materi level 1 kita sudah selesaikan resumnya. Jadi kurang lebih ini yang harus teman-teman kuasai ya. Kalau bisa ini di print khusus begitu ya, ditempel di tembok atau dibawa begitu. Kemudian diingat baik-baik 9 jenis isim ini beserta tanda i'robnya. Rofanya dia apa namanya pakai apa, nasabnya pakai apa, jarnya pakai apa. Dan sampai di titik ini kita baru hanya mempelajari satu penyebab saja dari masing-masing i'rob. Rofa ketika jadi fa'il, nasab ketika jadi maf'ulun bi, dan jar ketika didahului huruf jar. Nah, setelah ini kita akan mulai merinci kembali untuk resume ataupun murojaah program sabar level 2. Saya bisa minta tolong videonya di pause dulu karena saya sepertinya mau ngambil sejenak. Bisa di pause ya? Ada tulisan pause di situ kalau nggak salah. Baik, bismillah. Teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut ke level 2, murojaah di level 2. Di level pertama, tabel itu yang harus benar-benar dikuasai oleh teman-teman, yaitu tabel tentang tanda i'rob pada isim. Tanda i'rob pada isim. Isim mufrad kalau rofa pakai apa? Isim musanna kalau rofa pakai apa? Jamu muzakkar salim kalau rofa pakai apa? Begitu juga ketika nasab dan juga ketika jar untuk 9 isim itu. Itu benar-benar harus dikuasai. Usahakan dikuasai benar-benar sampai lotok. Ngelotok itu bukan berarti nggak hafal ya. Ngelotok di sini benar-benar paham. Gimana caranya? Saya itu tuh bahasa Arab semua ngingetnya gimana? Bitaufikillah insyaallah, dan dengan taufik dari Allah dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dibaca diulang-ulang.
Dan nanti insya Allah teman-teman nggak usah khawatir terlalu mendalam kekhawatirannya, karena itu nanti akan berusaha kita ingat-ingat. Jadi itu ibaratnya kita buat jadi kayak tokoh kartu, ya kartu kunci gitu ya. Ketika nanti praktek membaca kitab. Jadi nanti ketika praktek membaca kitab bisa jadi kita akan jelaskan, loh ini kenapa rofa, kenapa dia rofa, dan tanda rofanya kenapa kok pakai ini. Jawabannya ada di tabel itu. Insya Allah tidak keluar dari tabel yang sudah kita jelaskan di level 1. Kita akan mulai merinci di level 2. Ada apa dengan level 2? Tentu saja untuk level 2 ini, sebagaimana sudah kita pernah pelajari bahwa di level 2 kita akan fokus pada pembahasan seputar penyebab isim itu rofa. Kalau di level 1 hanya mempelajari satu sebab saja, yaitu ketika menjadi fa'il ataupun subjek ataupun pelaku, maka di level 2 kita akan merinci penyebab-penyebab lainnya. Ingat, pahami sesederhana mungkin supaya teman-teman itu ingat ada istilahnya fa'il dan contoh fa'il itu seperti apa, naibul fa'il, dan juga selanjutnya sesuai dengan apa yang kami tampilkan di tabel. Kalau sudah paham apa yang ditampilkan di sini di sesi murojaah, kalau ingin memperdalam lagi, teman-teman bisa kembali buka modul yang sudah pernah kita pelajari di level 1 dan juga level 2. Kita mulai teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan kita pelajari terkait dengan penyebab isim itu rofa adalah fa'il. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi, fa'il ataupun pelaku ya. Fa'il ini salah harokat, ini harusnya al-fa'il. Contohnya adalah di sini ada contoh Nasara Muhammadun Zaidan fil madrasati. Nasara telah menolong, siapa yang menolong? Muhammad. Siapa yang ditolong? Zaid. Di mana? Di sekolahan. Dari kalimat ini, maka teman-teman bisa melihat bahwa yang menjadi pelaku adalah Muhammad. Karena Muhammad jadi pelaku ataupun jadi fa'il, maka bisa dipastikan kata Muhammad di situ dia i'rabnya rofa. Nah, tinggal dilihat tanda rofanya pakai apa. Ketika kita lihat Muhammad ini ternyata dia isim mufrad, menunjukkan arti satu. Kalau isim mufrad, kita kembali ke tabel level 1, isim mufrad rofa itu pakainya dhammah. Maka kita baca Muhammadun. Begitu, itulah fa'il, pelaku ya. Jadi fa'il itu nanti bisa bentuknya isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, sampai al asmaul khamsah, itu semuanya bisa jadi fa'il. Artinya fa'il, tanda i'rab rofa untuk fa'il itu nanti akan bisa berbeda-beda tergantung jenis fi'ilnya. Si mufrad kah, musanna kah, jamak mudzakkar salim kah, dan seterusnya. Yang kedua, ada naibul fa'il. Kalau fa'il itu kan apa namanya? Sebuah isim yang terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum. Adapun naibul fa'il itu terletak setelah fi'il mabni lil majhul. Sejenak kita murojaah, ada yang kami tampilkan di sini, yang bagian atas ini isim fi'il madhi, yang bagian bawah ini fi'il mudhari'. Jadi fi'il itu ada yang mabni lil ma'lum, ada yang mabni lil majhul. Secara ringkas, namanya mabni lil maklum itu pelakunya kelihatan. Kalau mabni lil majhul, pelakunya tidak kelihatan, tidak disebutkan, begitu ya. Sebagai contoh, ada kata nasoro, dia mabni lil maklum, artinya nasoro itu artinya telah menolong. Kalau menolong berarti kan ada orang yang menolong dan ada yang ditolong. Nanti harus disebutkan, kayak contoh di atas, nasoro Muhammadun Zaidan. Ketika berubah jadi mabni lil majhul, maka dia akan berubah rumusnya. Fu'ila jadi nasoro awalnya berubah menjadi nusiro. Ini rumusnya ya. Nusiro. Ini majhul. Awalnya telah menolong, maka akan berubah menjadi telah ditolong. Siapa yang menolong? Oh, enggak disebutkan. Ini untuk fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari rumusnya awalnya yang suruh, ini untuk maklumnya, diketahui pelakunya. Berarti sedang atau akan menolong, begitu ya. Kalau majhulnya pakai rumusnya yuf'alu, jadinya yunsoru. Yunsoru.
di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir. Ya, ini kalau ini untuk fiil mudhari. Rumusnya ingat saja rumusnya. Yunsoru. Atau kalau fiil madi, nusiro. Kami sederhana ini. Kalau pengen lihat rumusnya nanti bisa di modul yang aslinya. Baik, kita lihat contoh untuk naibul fa'il. Jadi kalau naibul fa'il itu ketika ada isim terletak setelah fiil model seperti ini. Yang dia fa'ilnya tidak terlihat. Tiba-tiba ada kalimat roti, ada kalimat roti telah dimakan. Oh, berarti nggak ketahuan, nggak disebutkan siapa yang makan. Maka roti itu akan berubah menjadi naibul fa'il. Yang naibul fa'il secara i'rab dia masuk ke dalam kategori i'rab rofa. Contoh, awalnya Nasara Muhammadun Zaidan bin madrasati. Muhammad telah menolong Zaid di dalam sekolahan. Ketika Zaid tiba-tiba sudah ditolong dan nggak ketahuan siapa yang nolong, maka kalimatnya berubah menjadi nusiro. Siapa yang ditolong? Nusiro telah ditolong. Siapa yang telah ditolong? Zaidun, Zaid. Nah, berarti Zaidun di sini dia ini isim yang rofa setelah fiil mabni lil majhul. Maka kategori dia masuk ke dalam kategori naibul fa'il. Sedangkan naibul fa'il i'rabnya rofa, tandanya dhamma. Kenapa dhamma? Karena Zaid itu isim mufrad. Begitu ya teman-teman ya, ini naibul fa'il. Ingat-ingat aja, Nasoro jadi nusiro, yang suruh jadi yun soru. Yang ketiga dan keempat, sepaket nih, mubtada dan khobar. Mubtada dan juga khobar ini sepaket. Ada mubtada, yo ada khobar gitu ya. Jadi kalau mubtada itu awal kalimatnya, sedangkan khobar itu yang menjelaskan mubtada. Jadi secara ringkas itu gini, mubtada itu sebuah kalimat yang akan dijelaskan dan khobar itu kalimat atau kata yang menjelaskan tentang mubtada. Muhammadun, ya. Muhammad, misal saya, Abdurrahman. Abdurrahman jalisun. Berarti Abdurrahman ini, kata Abdurrahman dia jadi mubtada. Jalisun, duduk, itu jadi penjelasan tentang apa yang saya lakukan. Nah, mubtadanya Abdurrahman, jalisunnya jadi khobar. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Itu mubtada dan juga khobar. Dan dua-duanya masuk ke dalam kategori isim yang rofa. Dulu pernah kita sampaikan bahwa ada rumus sederhana yang bisa kita pakai untuk latihan di awal-awal ketika kita masih mungkin agak pusing menentukan ini jadi apa sih, ini mubtada bukan. Rumus sederhananya adalah begini teman-teman, ketika kita membaca sebuah kalimat kok yang muncul pertama adalah isim, berarti menentukannya dengan tanda-tandanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kok ini isim? Oh, berarti kemungkinan dia mubtada. Kalau kemungkinan mubtada, otomatis dia i'rabnya rofa. Tinggal tanda rofanya pakai apa? Dilihat aja tuh. Dia isim mufrad, isim mutsanna, jamu mudzakkar salim, jamu salim, atau yang lainnya. Nanti disesuaikan tanda i'rabnya sesuai dengan jenis isimnya. Baik, jadi itu kalau pertama kali baca kok muncul di situ ada isimnya. Nah, nanti dari contoh-contoh yang kita sebutkan ya kurang lebih kayak gitu. Contoh yang pertama nih, Muhammadun talibun. Ya, Muhammad adalah seorang siswa. Jadi Muhammad ini kan kita membaca pertama muncul isim, oh berarti kemungkinan dia mubtada. Artinya kalau ini tidak dikasih harokat saja ketika kita tahu Muhammad itu nama orang dan termasuk dalam kategori isim, maka kita pastikan itu cara bacanya rofa karena dia jadi mubtada pasti itu. Karena dia di awal kalimat, isim ma'rifat jatuh di awal jumlah itu mubtada. Baik, berarti kalau mubtada i'rabnya rofa, tandanya oh ini Muhammad isim mufrad, berarti tandanya pakai dhamma. Maka bacanya Muhammadun. Ada apa dengan Muhammad? Tolibun, dia adalah seorang siswa. Berarti seorang siswa atau tolibun di sini dia jadi khobar yang menjelaskan tentang Muhammad. Karena dia jadi khobar, maka i'rabnya juga rofa. Tandanya dhamma karena tolibun isim mufrad. Karena memang mubtada'nya isim mufrad, ya tolibunnya juga harus isim mufrad. Mubtada'nya mudzakkar, ya tolibunnya juga harus mudzakkar. Baik, itu contoh yang pertama. Dan yang perlu diketahui bahwa teman-teman,
Kalau khobar itu bisa bentuknya isim atau bisa bentuknya yang lain. Intinya adalah nanti teman-teman ketika sudah mulai terbiasa memahami sebuah kalimat, teman-teman akan bisa mudah nebak kok ini khobar. Meskipun bentuknya bukan isim, tapi dia khobar. Berarti fi mahali raf'in menempati posisinya i'rab rafa jadi khobar. Sebagai contoh adalah kata ataupun kalimat Muhammadun jalasa 'alal kursi. Muhammad dia duduk di atas kursi. Berarti Muhammad di sini kan isim, ma'rifat di awal jumlah, membaca pertama isim, berarti dia rofa karena di mubtada. Muhammad isim mufrad berarti pakainya dhammah. Berarti Muhammadun dia pakainya dhammah ya. I'rabnya apa? Tandanya pakai dhamma karena isi mufrad. Nah, Muhammad di sini kan mubtada, otomatis dia butuh khabar. Tinggal dilihat saja dari kalimat yang ada, mana kalimat yang pertama menjelaskan tentang keadaannya atau yang sedang menjelaskan sebagai penjelas dari mubtada yaitu Muhammad. Ketika kita baca ada Muhammadun jalasa, dia adalah orang yang duduk, ya, dia duduk. Muhammadun jalasa, duduk di atas kursi. Berarti kan gini teman-teman, ada dua penjelasan tentang Muhammad ya. Pertama duduk dan duduknya di atas kursi. Berarti kan ada dua keterangan sebenarnya di sini. Mana yang kita ambil sebagai khobar? Yang kita ambil sebagai khobar yang pertama ini, jalasa. Karena alal kursi ini juga sedang menjelaskan tentang jalasannya di mana. Nah, sedangkan jalasa atau duduk ini sedang menjelaskan tentang Muhammad. Dan makanya khobarnya itu jalasa yang memang di sini bentuknya fi'il madhi. Atau bisa dikatakan khobarnya bentuk jumlah, tapi jumlahnya di sini jumlah fi'liyah. Muhammadun dia mubtada. Ada apa dengan Muhammad? Siapa Muhammad itu? Jalasa alal kursi. Dia itu adalah orang yang sudah duduk di atas kursi. Berarti jalasa di sini dia jadi khobar. Ya, tapi tidak bisa dikatakan sebagai i'rabnya rafa karena dia bentuknya jumlah fi'liyah, maka kita katakan fi mahalli raf'in menempati posisinya i'rab rafa karena dia jadi khobar. Alal kursi jadi apa? Alal kursi di sini jadi muta'alik, penjelasan tambahan untuk jalasa. Oke, contoh yang ketiga untuk mubtada khabar adalah Muhammadun fil masjid. Oke, kalau ini kan sebenarnya bisa aja gini Muhammadun alal kursi itu bisa. Ya, Muhammadun alal kursi. Cuman kan kalau Muhammadun alal kursi berarti khobarnya alal kursi. Cuman kan kurang lengkap kalimatnya. Kalau beda dengan ini Muhammadun fil masjid. Muhammadun ada lagi kata Muhammad nama berarti di awal kalimat isim ma'rifat jadi awal jumlah itu artinya dia mubtada. Kalau mubtada ya bacanya rofa. Oh, berarti bacanya Muhammadun. Ada apa dengan Muhammad? Di mana Muhammad fil masjid dia adalah orang yang berada di dalam masjid. Berarti fil masjid di sini ini kan menjelaskan tentang Muhammad. Artinya fil masjid di sini dia jadi khobarnya Muhammad. Cuman khobarnya bentuk syibhul jumlah. Jar dan majrurnya. I'rabnya tidak bisa di-i'rab, tapi kita katakan fi mahalli raf'in. Oke, ini mubtada dan khobar. Fahami sesederhana mungkin bahwasanya mubtada dan khobar itu isim rofa. Mubtada itu rofa, khobar itu rofa. Tanda rofanya tergantung. Kalau isim mufrad pakai doma, kalau isim mutsanna pakai alif, kalau jamak mudzakkar salim pakai wawu, kalau jamak muannas salim pakai doma dan seterusnya. Dan khobar itu bisa berbentuk jumlah. Bagaimana cara menentukannya? Langkah awalnya adalah pahami maknanya bahwa oh ini sedang menjelaskan tentang mubtada. Oh, kemungkinan besar ini adalah kabarnya. Ustaz, gimana? Kosakata saya masih sedikit. Itulah tantangannya karena memang belajar butuh proses. Makanya nanti ketika kita praktek membaca kitab, nanti kita akan coba di awal akan memberikan contoh-contoh terjemahan dari kata-kata yang akan kita pelajari pada sesi baca kitab. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Semoga Allah mudahkan. Yang kelima dan yang keenam, ada isim kana dan khobar ina. Ini sebenarnya sepaket ya. Kalau kana itu punya isim khobar, ina juga punya isim dan khobar. Cuman yang ingin dibahas di sini adalah isim yang rofa. Berarti bagian rofa yaitu isimnya kana dan khobarnya ina. Ya, sebagai contoh di sini ada dua kata Muhammadun dan Tolibun. Muhammad adalah seorang siswa. Sudah bisa kita tebak bahwa Muhammadun di sini dia rofa karena jadi mubtada. Tanda rafanya pakai doma karena isi mufrad. Dan mubtada sudah pasti ada khobarnya. Khobar itu yang menjelaskan mubtada. Jika dilihat cuma dua kata berarti khobarnya adalah tolibun. Tolibun di sini jadi khobarnya mubtada yaitu khobarnya Muhammad. I'rabnya rafa tandanya doma karena tolibun termasuk ke dalam kategori isi mufrad. Begitu ya teman-teman ya. Ini mubtada.
Ini khobar. Nah, ketika kita tambahi kana dan juga ina, maka perubahannya akan seperti ini kurang lebihnya. Kalau Muhammadun Thalibun dirubah jadi ditambahi kana, maka akan berubah jadi kana Muhammadun Thaliban. Poin intinya pembahasan di ini, poin 56 adalah isimnya kana yaitu Muhammadun. Muhammadun di sini dia rofa. Ketika ditanya kenapa dia rofa, jawabannya karena termasuk kategori isimnya kana. Nih isimnya kana. Makanya dia rofa. Sedangkan khobarnya kana itu nasab. Makanya kana Muhammadun Taliban. Taliban dia jadi apa? Jadi khobarnya kana, i'rabnya nasab, tandanya fathah karena isim mufrad. Begitu ya, ini isimnya rofa, isimnya kana, dan Taliban di sini dia khobarnya kana yang nasab. Ini kalau Muhammadun Talibun ditambahi kana. Sedangkan kalau kana Muhammadun Talibun ditambahi ini, maka kebalikannya. Kalau kana Muhammadun Taliban, kalau inna berarti inna Muhammadan Talibun. Sesungguhnya Muhammad adalah seorang siswa. Itu artinya Muhammad di sini dia jadi isimnya inna yang i'rabnya nasab, sedangkan Talibun di sini dia jadi khobarnya inna yang i'rabnya rofa. Makanya yang dibahas di sini adalah isimnya inna yang masuk ke dalam poin 5 ini isim rofa, dan apa namanya khobarnya ina, isimnya kana ya isimnya kana yang masuk ke dalam kategori isim rofa, dan juga khobarnya inna yang masuk ke dalam kategori isim yang rofa. Oke, ini kurang lebih kana, isimnya kana dan juga isimnya ina. Perlu diingat lagi ya teman-teman bahwa ina itu dia punya amalan. Ina dan teman-temannya nanti kita akan tampilkan sekilas. Ina dan teman-temannya punya amalan menasabkan isim dan merofakkan khobar. Secara ringkas kalau mubtada khobar berarti yang akan jadi isimnya adalah mubtadanya, yang akan jadi khobarnya adalah ya khobarnya itu sendiri. Maka ketika didahului inna, isimnya dia i'rabnya nasab. Tanda nasabnya pakai apa? Tergantung. Kalau asmaul khamsah ya pakainya, berarti kalau nasabnya apa namanya asmaul khamsah berarti pakai alif abaka misalnya. Inna abaka begitu ya. Baik, ini menasabkan isim dan juga merupakan khobar, dan itu adalah amalannya inna. Sedangkan kana kebalikannya, kalau kana itu isimnya rofa, khobarnya nasab. Cuman kebalikannya aja, di depannya kana itu rofa untuk isimnya, khobarnya nasab, sedangkan inna isimnya nasab, khobarnya yang rofa. Oke, ini kurang lebih apa namanya teman-temannya, kalau yang ini teman-temannya Kana dulu ya. Teman-temannya Kana ada di situ, ada yang menunjukkan arti waktu, ada asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Masih ingat ya teman-teman ya? Ini menunjukkan arti waktu mulai dari malam hari, sore, siang, waktu duha dan juga waktu pagi. Ya, ini termasuk ke dalam kategori eh, dia teman-temannya kana yang merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Baik, contohnya adalah amsal ghaniyu fakiron, ya, orang kaya itu sore-sorenya jadi fakir, atau sebaliknya amsal fakiru ghaniyan, orang fakir itu sore-sorenya jadi kaya, misal gitu contohnya. Kemudian yang kedua ada laisa, ini untuk penafian ataupun peniadaan. Contohnya adalah laisan najahu salan, dinafikan ya. Itulah laisan najahu sahla, bahwasanya kesuksesan itu tidak mudah. Ya, di sini poin pentingnya adalah an-najahu dia isimnya laisa dan dia rofa. Sedangkan sahlan di sini dia jadi khobarnya laisa, dia nasab. Karena kana dan teman-temannya itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Yang selanjutnya ada soro. Soro ini untuk makna perubahan biasanya. Contohnya sorol khosyabu Ramadan, Ramadan ya, apa namanya? Kayak itu berubah jadi debu. Berarti di sini khosyabu dia isimnya, Ramadan dia jadi khobarnya. Ada madama artinya selama, dan ini madama hayyan, hayyan di sini jadi khobarnya, isimnya dia tersembunyi ya, mustatir takdiruhu huwa ya. Yang kembali ke al-muslimu. Jadi gitu. Kalau kana dan teman-temannya itu dihitung seperti halnya fiil. Kalau fiil cuman bedanya kalau fiilan butuhnya fa'il. Kalau kana butuhnya isimnya. Baik, isim dan juga khobarnya. Yang terakhir ada ma bariha man faka ma fatiha, yang ini artinya menunjukkan arti senantiasa, la yazalullah muttasifan bila ilmi. Ini gambaran contoh kana dan teman-temannya. Adapun Ina dan teman-temannya kurang lebih gini lah yang sudah pernah kita pelajari. Ina berarti kan setelahnya nasab ya. Setelahnya lagi eh, apa namanya rofa, ketika isimnya nasab, khobarnya rofa. Contohnya Ina itu sendiri ya, artinya sesungguhnya Inna Muhammadan Rasulullah. Baik, isimnya Ina berarti Muhammadan.
khobarnya berarti Rasulullah. Nah, poin pembahasannya adalah Rasulullah ini jadi khobarnya inna yang masuk ke dalam kategori isim-isim yang rofa. Kemudian ada anna, kalau inna biasanya di awal kata, kalau anna itu biasanya di tengah-tengah kata. Artinya sama-sama sesungguhnya. Kayak contohnya wa'lamu annallaha syadidul iqab. Mana isimnya lafaz Allah, mana khobarnya syadidul iqab. Kemudian ada ka'anna artinya seolah-olah atau seakan-akan. Contohnya adalah ka'anna Zaidan syamsun. Zaid seakan-akan seolah-olah seperti matahari. Berarti isimnya adalah Zaidan, khobarnya adalah Syamsun begitu ya. Berarti Zaidan di sini jadi isimnya ka'anna. Selanjutnya adalah kina, artinya tetapi alkitabu shaghirun lakinahu mufidun. Buku itu kecil tapi apa namanya bermanfaat. Ya. Isimnya lakina berarti domirhu dan khobarnya mufidun ya Rafa. Baik. Kemudian ada la'alla artinya mudah-mudahan, la'allal kitab rakhisun ya mudah-mudahan bukunya harganya murah lagi bazar mungkin ya. Kemudian ada laita, laita itu artinya biasanya duhai. Seandainya laita waqta syababi aidun, aduhai kiranya waktu muda itu bisa kembali. Nah, kalau teman-teman lihat di sini Alkitab dia nasab karena dia isimnya la'ala. Rohisun dia rafa karena apa namanya? Jadi khabarnya la'ala. Begitu juga dengan laita. Oke? Dan terakhir teman-teman, nah, terakhir sudah jam setengah 10 kurang lebih dikit. Terakhir yaitu pengikut atau tawabi. Ada istilahnya naat, ada istilahnya atof, taukid, dan juga badal. Secara ringkas, pahami contoh ini saja dulu ya. Naat itu sifat, nah namanya sifat dia akan mengikuti yang disifati. Contohnya adalah ja'a rojulun karimun. Telah datang laki-laki yang mulia itu. Jadi rojulun karimun. Rojulun di sini dia jadi apa namanya fa'il. Dia jadi fa'il, i'rabnya rafa, tandanya dhamma karena dia isim mufrad ya. Karimun, nah laki-laki mana? Laki-laki yang mulia. Berarti karimun di sini jadi sifatnya rojulun. Karena karimun sifatnya rojulun, dia jadi naat, makanya harus sama. Rojulun mudakar ya sifatnya juga mudakar. Rojulunnya atau man'udnya ini yang disifati ini isim mufrad ya karimunya juga isim mufrad. Nah, rojulunnya rofa, karimunya juga ikut rofa. Beda kalau rojulan berarti kariman, rojulin berarti karimin gitu ya. Itu namanya naat. Namanya juga tawabi ngikut gitu ya. Ya, cuman ini bedanya mengikuti dari sisi sifatnya, kemudian diikuti dengan i'rabnya juga mengikuti berubah. Kemudian yang kedua naat sudah ya ada atof. Kalau atof ini dia pengikut tapi disertai dengan ada huruf atof. Atau huruf atof itu ada wa, ada summa gitu ya. Itu di antara huruf yang sering muncul. Ja'a salihun wa khalidun telah datang. Siapa yang datang? Soleh. Soleh berarti dia jadi fa'il, kemudian wa khalidun dan juga khalid. Berarti khalid di sini atof. Ada wawunya. Wawu. Ja'a telah datang siapa? Solihun soleh dan siapa? Wa khalidun dan juga khalid. Berarti khalid di sini i'rabnya rafa. Kenapa? Jawabannya karena atof ke solihun. Kenapa bisa dikatakan atof? Karena ada huruf atofnya. Ya karena ada huruf atofnya. Tinggal di sini masuk kategori rofa. Jadi tanda rofanya karena khol itu di sini isi mufrad ya berarti pakainya dhamma. Ada yang ketiga taukid ataupun penguat. Ada rinciannya. Cuman secara ringkas nih contohnya gini deh. Ja'atul labu kulluhum telah datang para siswa semuanya. Nah, semuanya itu dia penguat. Karena kalau atulabu tok di sini dia menjadi fa'ilnya ja'a. Ya, irobnya kan rofa ya. Kalau fa'il, tanda rofanya dilihat tulabu ini jamak. Tapi jamaknya jamak taksir. Berarti tulabu di sini dia tanda rofaknya pakai dhammah karena dia termasuk dalam jamak taksir. Kulluhum telah datang para siswa kulluhum semuanya. Nah, kulluhum di sini dia jadi taukid penguat untuk at-tullabu. Makanya pakai dhammah kullu. Nah, gitu. Kulluhum. Dan yang terakhir adalah badal pengganti. Secara ringkas nih biasanya kalau badal itu di nama. Kalau nama seseorang ada gelarnya, ada panggilannya biasanya panggilan atau gelar yang disebutkan di awal itu dia jadi jadi kedudukan utamanya ya dan setelahnya mungkin namanya itu jadi badalnya. Contohnya adalah ja'al ustadu Muhammadun. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Al ustad.
Ustadz siapa? Muhammadun. Berarti al-ustadu di sini dia i'rabnya rafa karena dia jadi fa'il, tanda rafanya dhamma karena isim mufrad, sedangkan Muhammadun di sini dia jadi badal penggantinya al-ustad. Artinya ustadz yang datang itu ya namanya Muhammad gitu ya. Makanya Muhammadun di sini pakainya dhamma, dhamma karena ngikutin apa namanya al-ustad yang dia juga i'rabnya rafa. Wallahu taala a'lamu bisawab. Selamat teman-teman, Anda telah menyelesaikan program Murojaah level 1 dan level 2. Semoga Allah jadikan apa yang sudah Anda pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan Anda untuk mengikuti Murojaah level berikutnya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Murojaah level 1 dan juga level 2. Mungkin lumayan cepat dan lumayan agak lama, tapi tidak mengapa karena ini juga murojaah sudah pernah dipelajari, tapi kami minta teman-teman untuk bisa benar-benar mengikuti. Kalau ada yang belum paham, langsung dicek lagi videonya, langsung dibaca lagi. Kalau memang belum paham, tanyakan kepada kami. Ya, mudah-mudahan dengan seperti ini bisa membantu teman-teman untuk bisa kembali menyusul, ya, kembali menyusul materi yang sudah tertinggal. Karena di level 4 itu materinya berbeda. Artinya kalau teman-teman kemarin libur panjang pun ngikut di level apa namanya? Level 5 ya. Level 5 insya Allah masih tetap bisa karena ini beda pembahasan. Berarti kami sarankan kemarin yang tertinggal dengarkan baik murojaahnya, kemudian nanti sambil murojaah sambil mengikuti materi sorof karena sebentar lagi juga insya Allah kita akan masuk ke materi membaca kitab. Eman-eman sudah pernah belajar kok tidak dilanjut itu eman-eman. Masih ada kesempatan kalau belum paham kita ada video untuk diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Belum paham 2 kali, ya 3 kali, belum paham ya 4 kali, belum paham ya 5 kali, belum paham ya 6 kali, enggak apa-apa ya. Karena alhamdulillah kita ada fasilitas untuk memutar kembali video yang tersimpan di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Setelah ini barangkali jika ada tanya jawab, tapi kita tutup dulu sesi materi dan juga rekaman ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.